Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan wa nashkuruhu syukran. Allahumma salli wa barik wa anim ala habibina wa qudwatina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Ayuhat talaba al-ahibba, azani Allahu iyakum fi hadzal liqa. Sanubayyinu المبتدأ ما زال في الباب المبتدأ وكذلك الخبر. نراجع قليلا, kita murajaah sebentar berkaitan tentang mubtada wal khobar. Mubtada dan khobar itu saling berkaitan. Maksudnya apa? Kalau di sana ada mubtada pasti ada khobar, dan begitu juga ketika ada khobar pasti di sana ada mubtada, sehingga kedua hal ini saling berkaitan. Kemudian isim mubtada artinya adalah yang dimulai dengannya, sehingga dinamakan mubtada karena emang dimulai dengan isim tersebut. Adapun dia yakni mubtada selalu menjadi marfu. Pasti mubtada itu marfu. Ini antum bisa catat, semua mubtada pasti marfu. Karena apa? Karena menjadi permulaan dalam suatu jumlah ataupun kalimat. Jadi isim di awal jumlah itu namanya mubtada. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua khobar. Apa itu khobar? Khobar yaitu isim yang juga marfu sama dengan mubtada. Karena satu kesatuan mubtada marfu berarti khobar juga marfu. Dan khobar itu disandarkan kepada mubtada. Kembali ke pengertian sebelumnya, khobar itu apa pengertiannya? Mayubayyinu atau mayukmilu ma'nal mubtada. Apa yang menyempurnakan makna dari mubtada, sehingga ini menjadi satu kesatuan. Contohnya di sini di dalam bahasa Indonesia kita mengucapkan saya berdiri. Dalam kalimat ini saya adalah mubtada karena apa? Di awal jumlah. Dan berdiri adalah khobar. Karena apa? Karena berdiri menjelaskan makna saya. Saya ngapain? Saya berdiri. Dengan kata lain, mubtada adalah yang dikabarkan tentangnya dan khobar adalah keterangan dari kabar tentang mubtada tersebut. Ini ringkasan dari pertemuan sebelumnya. Contoh di sini. Muhammadun qaimun. Muhammadun qaimun. Muhammad mubtada, qaimun khobar. Dan lihat di sini tadi dijelaskan mubtada itu selalu marfu. Lihat Muhammadun marfu, marfuun bin dhammah. Qaimun khobar. Khobar itu selalu juga marfu, ikut dengan mubtada. Ini marfu, qaimun dhammatain. Muhammad berdiri. Contoh berikutnya. At-talibani qaimani. At-talibani qaimani. Dua pelajar itu berdiri. Ini talibani mubtada, qaimani khobar. Ini tanda rofaknya apa? Rofaknya di mana? Ini alif nun. Tambahan alif nun itu ketika rofa. Adapun tambahan ya dan nun talibaini itu ketika jer ataupun mansub. Adapun rofa tambahannya alif dan nun. Begitu juga qaimani harus marfu sehingga dia tambahannya alif dan nun. Ini musanna, isim musanna atau yang menunjukkan dua. Kemudian contoh ketiga di sini. Al muslimuna qaimuna. Mereka para muslim berdiri. Muslimuna mubtada, qaimuna khobar. Di sini tambahan wawu dan nun. Wawu dan nun. Ini rofa. Kemudian kalau tambahan ya dan nun itu kapan? Al muslimina. Nah, itu adalah ketika jer dan nasab. Itu lebih rincinya nanti kita bahas. Kemudian contoh keempat. Al muslimatu qaimatun. Al muslimatu qaimatun. Al muslimatu mubtada karena dia di awal jumlah atau di awal kalimat. Qaimatun khobar karena dia menjelaskan makna dari muslimat. Ngapain muslimah itu? Qaimat, berdiri. Dan ini khobar harus mengikuti mubtada dalam 3 hal. Kita akan bahas setelah ini. Bismillah, nabda. Ini khobar harus mengikuti mubtada dalam 3 hal. Pertama, dari segi marfu. Jika mubtadanya marfu, maka khobarnya juga marfu. Kedua, dari segi bilangan jumlah. Yaitu jika mubtada mufrad 1, maka khobarnya juga mufrad. Dan seterusnya. Kalau 2 ya 2, kalau lebih dari 2 harus lebih dari
2. Ini yang kedua, dari segi bilangan. Ketiga, dari segi mudzakkar dan muannas. Ditinjau dari segi mudzakkar laki-laki, muannas perempuan. Jika mubtada'nya mudzakkar, maka khobarnya juga mudzakkar. Yang menunjukkan lelaki berarti khobarnya juga harus menunjukkan lelaki. Begitu juga sebaliknya, mu'anas harus mu'anas. Al-khobaru yuwafiqul mubtada'a fi thalathati ahwal. Fi raf'in, di rofa tadi dijelaskan. Kemudian wa fi adadin, di dalam bilangan jumlah. Kalau mufrad, muthana, jamak. Fi tadhkiri wa ta'nis, di mudzakkar ataupun di mu'annas. Jadi harus semuanya ini sesuai. Rofa harus rofa, jumlahnya pun harus sama. 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 2. Mudzakkar dengan mudzakkar, mu'annas dengan mu'annas. Contohnya di sini. Lihat, an-nahru shaghirun. An-nahru shaghirun. An-nahru shaghirun, ini dhammah, ini juga dhammah. Nahru di awal jumlah apa? Mubtada. Shaghirun menjelaskan tentang mubtada, berarti khobar. Nahrun shaghirun, dhammah semua. Ma'un nahri qalilun, air sungai itu sedikit. Ma'u dhammah, qalilun dhammah. Qalilun menjelaskan makna dari mubtada ma, sehingga qalilun menjadi khobar. As-sulahfatu waqifatun, kura-kura itu berhenti. Sulahfatu dhammah, waqifatun dhammah juga. Ini berkaitan tentang yang pertama ini, firraf'i atau firraf'in. Kemudian wa fi adadin, di dalam jumlah. Ini satu tadi ya, an-nahru shaghirun, an-nahru mufrad, shaghirun juga harus mufrad. Enggak mungkin an-nahru shaghirani, enggak sesuai. Karena naharnya satu, enggak mungkin kecilnya ada 2. Jadi harus satu, harus disambungkan dengan satu. Di sini al-fallahani nasyitani, al-fallahani nasyitani, 2 orang petani itu mereka berdua rajin. Nasyitani mutsanna, tambahannya apa? Alif nun. Kemudian al-mazru'atani wasi'atan, 2 sawah itu luas. Al-mazru'atani wasi'atani, ini mutsanna mu'anas, khobarnya pun juga harus mutsanna mu'anas, harus sesuai. Yuwafiqu fi adadin. Berikutnya al-muwazzafuna mashghulun, al-muwazzafuna mashghulun, ini jamak ya, jamak mudzakkar salim. Karena apa? Tambahannya wawu dan nun. Karyawan-karyawan itu sibuk semua. Al-muwazzafuna mashghuluna, ini jamak muwazzaf, mashghulunnya juga jamak. Mufradnya apa? Mashghulun, mashghulun itu mufradnya. Jamaknya apa? Mashghuluna. Ini menunjukkan lebih dari 2, ini juga menunjukkan lebih dari 2. Kemudian at-tullabu mahiruna, at-tullabu mahiruna, murid-murid itu atau siswa-siswa itu mereka semuanya pandai. Jamak dengan jamak, enggak mungkin at-tullabu mahirul atau mahirani. Benar enggak? Salah. Karena itu tidak sesuai fi adadin, jumlahnya harus sesuai. Kalau emang mufrad, mubtadanya mufrad, khobarnya juga mufrad. Begitu juga seterusnya, muthana, jamak. Kemudian wa fit tadhkiri wa ta'nis, kalau dia mudzakkar, mubtadanya mudzakkar, berarti khobarnya juga harus mudzakkar. Begitu juga mubtadanya muannas, khobarnya juga muannas, harus sesuai di dalam 3 hal ini. Contohnya sini, at-tabibu jalisun, at-tabibu jalisun, dokter itu dalam keadaan duduk atau duduk. Gak mungkin at-tabibatu jalisun, salah. Karena apa? Mubtada'nya mu'anas, kenapa khobarnya mudzakkar? Kan gak sesuai. Sehingga harus at-tabibatu jalisatun ataupun at-tabibu jalisun. Ini yang pertama. Kemudian al-mumarridatu masghulatun, al-mumarridatu masghulatun, perawat perempuan itu sedang sibuk. Perawat perempuan itu sibuk. Ini mu'anas, ini mu'anas, ini satu, ini satu, ini rofa, ini juga rofa. Jadi ketiganya harus ada di dalam satu kesatuan. Ini rofa, adat, tadhkir, wa ta'nis. Kemudian al-kitabani jadidani, al-kitabani jadidani, 2 kitab itu baru.
kitabani 2, jadidani juga 2. Kemudian as-sayyaratani sari'atani. As-sayyaratani sari'atani. Ini mudzakkar atau muannas? Muannas, karena as-sayyaratu ada tak marbutah di sana. Kemudian tambah alif dan nun, ini menunjukkan apa? Mutsanna atau menunjukkan 2. Sehingga khobarnya juga harus 2 dan harus muannas. Sehingga sari'atun menjadi sari'atani. Saya ulangi, mubtada al-khobar itu harus sesuai dengan mubtada di dalam 3 hal. Semuanya harus ada. Pertama ada fi raf'in, dia harus dhammah atau rafa. Kemudian wa fi adadin, di dalam jumlahnya. Kalau mubtada'nya 1 atau mufrad berarti khobarnya juga mufrad. Kalau muannas berarti khobarnya juga kalau mubtada'nya musanna berarti khobarnya juga musanna. Jamak juga harus jamak. Kemudian fit tadhkir wa ta'nis, begitu juga kalau mubtada'nya menunjukkan mudzakkar, khobarnya juga harus mudzakkar. Begitu juga sebaliknya kalau mubtada'nya muannas, khobarnya juga muannas. La'alla hadha yakunu mafhum. Fahadha ma astati an ulqilakum fi hadha al-liqa'. Aqulu jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.